Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Yes, akhirnya kita sudah menonton film Kraven the Hunter, yang dimana gue sebagai fans cukup suka mengenai film yang satu ini. Akhirnya tahun ini Sony Spider-Man Universe memberikan sebuah film yang cukup epic dan juga seru untuk ditonton. Yang kemarin kita udah pernah bahas mengenai Venom The Last Dance. Yang kedua adalah Kraven the Hunter yang satu ini. Yang gagal cuman Morbius sama Madame itu yang paling fatal, men. Dan sekarang kita akan bahas apa yang gue suka dan juga apa yang gue kurang suka mengenai film Kraven the Hunter sebagai bagian Sony Spider-Man Universe yang satu ini, men. So, Mario Booster, let's review this movie. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! When the man comes around. Seperti kalian tahu, kalau gue di review ini gue gak akan spoiler mengenai hasilnya, tapi so far gue akan menunjukkan apa yang gue suka, apa yang gue kurang suka mengenai film Kraven the Hunter ini, Joy. Kraven the Hunter ini akan menceritakan tentang sosok pemburu profesional yang bernama Sergei Kravinov yang harus menghadapi masa lalunya yang begitu kelam, yang dimana dia selalu dipaksa oleh ayah kandungnya yang bernama Nikolai Kravinov yang merupakan mafia Rusia dan juga pemburu profesional, yang dimana ayahnya akan berusaha untuk membunuh putranya sendiri karena akan menggeser tatanya sebagai pemburu paling takuti di negara Rusia. Oke, tadi itu merupakan sebuah cerita singkat untuk plot film Kraven the Hunter yang satu ini. Sisanya kalian buktikan sendiri di bioskop. Oke, lanjut ke reviewnya, coy. Yang pertama yang gua suka itu adalah bagian opening dan juga bagaimana perkenalan Kraven kepada semua tokoh-tokoh yang ada pada film itu. Seperti kalian tahu ya, kalau Russell Crowe di film ini tampil dengan begitu creepy, begitu megah, dan juga begitu menyeramkan, men. Karena kalau gua lihat di berbagai macam film-filmnya Russell Crowe, kebanyakan dia bermain sebagai tokoh protagonis. Yang paling gua suka itu adalah film Gladiator tahun 2000-an awal, yang dimana akhirnya si Russell Crowe ini berhasil memerankan si Maximus dengan begitu bagus dan juga oke sih. Dan juga sebagai Jor-El di film Man of Steel tahun 2013, itu adalah peran sebagai tokoh protagonis yang bisa dibilang cukup oke dan juga cukup signifikan kepada sang tokoh utamanya. Sampai akhirnya dia bermain sebagai Zeus di film Thor Love and Thunder, tapi hasilnya begitu kacrut. Tapi aktingnya si Russell Crowe itu bagus banget di bagian endingnya doang. Sampai akhirnya dia bermain sebagai tokoh antagonis di film Kraven the Hunter sebagai bapaknya Sergei Kravinov di film yang satu ini, men. Menurut gua dia udah steal the spot di film yang satu ini, yang dimana gua sebagai fan cukup suka bagaimana naskahnya, bagaimana emosinya, bagaimana dia udah menjadi ayah brutal buat si Kraven. Sampai akhirnya Kraven berubah menjadi sosok yang brutal dan juga arogan seperti bapaknya yang satu ini, men. Terutama yang gua suka adalah penampilan Rhino di film ini yang bisa dibilang cukup oke dan juga cukup brutal ya, yang dimana akhirnya kita mendapatkan wujud asli Rhino di versi live action
Spider-Man yang satu ini cuy. Yang dimana kalau gua cek di berbagai macam isu-isu komiknya, Rhino itu adalah mutant badak yang sangat besar banget dan juga bisa menghancurkan apa saja. Dan di film ini akhirnya mereka berhasil menciptakan Rhino yang begitu brutal dan juga begitu sadis melawan si Kraven the Hunter yang satu ini men. Tapi mohon maaf, yang gua kurang suka adalah ketika tampilnya singkat banget anjir. Singkat banget. Gua pikir Rhino bakal menjadi villain begitu epic dan juga begitu menyeramkan di berbagai macam adegan terakhir di film Kraven the Hunter ini. Tapi ternyata porsinya sangat sedikit banget cuy. Itu yang gue kurang suka anjir. Gue sebagai fans kurang puas bagaimana si Rhino ini tampil. Tapi so far bagaimana fighting scene-nya, bagaimana cara mereka mainkan CGI-nya dan juga sinematografinya, semuanya mantep banget. Dan gue sebagai fans itu gue seneng banget akhirnya bisa melihat Rhino live action di film Kraven the Hunter ini cuy. Seperti itu ya. Wow, gokil. Tapi lagi-lagi Kraven di komik itu adalah sang villain utama bagi Spider-Man. Sementara di film ini seperti biasa Sony itu memperlakukan film Spider-Man itu seperti anti-hero. Contohnya si Venom, Morbius, bahkan si Kraven itu akhirnya dibuatkan sebagai anti-hero. Padahal jelas kalau si Kraven ini adalah si villain. Dia bukan anti-hero, dia bukan superhero, dia adalah the real villain of Spider-Man. Itulah si Kraven the Hunter yang kita tahu di versi komiknya. Sedangkan di film ini Kraven the Hunter dibuatkan seperti anti-hero, seperti kebiasaannya Sony Spider-Man Universe yang kita tahu selama ini cuy. Seperti itu. Ya elah, sayang banget ya. Padahal gue pengen melihat bagaimana si Kraven ini akhirnya bertumbuh dan kelak dia akan bertemu dengan Spider-Man di kemudian hari cuy. Kalau misalkan MCU ini akan dilanjutkan oleh pihak Sony Pictures dan juga Marvel Studios itu sendiri cuy. Oke. Dan gua cukup suka akhirnya pihak LSI tidak motong semua adegan-adegan brutal ini ke film ini pak. Karena mohon maaf, pas gua tonton di film Gladiator 2 kemarin, ada adegan yang dipotong itu maksa banget dan juga gue sebagai fans kurang suka cuy. Dan gue ketika nonton ini, gue juga cukup takut kalau ada adegan yang dipotong secara paksa oleh pihak LSI dan juga Sony di Indonesia. Tapi akhirnya tidak ada adegan yang di-cut sama sekali. Semuanya oke dan juga cukup menantang cuy. Dan di ending ada kejutan buat kita semua sebagai fans Spider-Man versi garis keras, yang dimana akhirnya gue bisa melihat Chameleon tampil dengan begitu komik akuratnya dan gokil banget. Astaga anjir, gue nggak menyangka kalau MCU ini akan dibuatkan menjadi jauh seperti ini, yang dimana akhirnya Chameleon alias Dmitry Smediakov ini dibuatkan jauh ke komik akurat, bahkan sampai kita mendapatkan wujud aslinya di ending film Kraven the Hunter yang satu ini cuy. Wow, ini gokil banget sih. Akhirnya gue bisa mendapatkan fan service yang cukup oke dan juga gak maksa sama sekali. Karena apa? Gue cukup suka dengan pendalamannya si Chameleon di film Kraven the Hunter yang satu ini, yang dimana dari awal dia nggak dianggap oleh bapaknya sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang kriminal di film Kraven the Hunter ini cuy. Seperti itu. Wah, gue makin gak sabar kalau kemungkinan Chameleon dan juga Kraven ini akan bertemu dengan Spider-Man di masa depan Marvel mendatang cuy. Kalau misalkan si Sony ini akan melanjutkan universe ini dengan begitu telak sampai pada akhirnya mereka kemungkinan akan melawan Null di Project Series 6 yang akan datang. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan cuy. Tapi lagi-lagi kekurangannya adalah bahwa di film ini Kraven-nya gak dibuatkan seperti villain yang kita tahu di versi komiknya cuy ya. Karena yang gua baca di komiknya aja, Kraven the Hunter adalah villain utama bagi Spider-Man dan juga dia adalah ancaman serius di berbagai macam isu-isu komik Marvel yang kita tahu selama ini ya. Karena kemarin The Penguin series di DC Universe ini udah menampar semua film-film Marvel yang kita tahu, terutama kepada Sony Spider-Man Universe, yang dimana akhirnya DC berani membuatkan sebuah tokoh antagonis yang benar-benar antagonis.
Contohnya adalah si The Penguin kemarin yang diperankan oleh Colin Farrell itu berhasil menceritakan sebuah villain yang benar-benar penjahat yang ada pada film The Batman yang satu itu cuy. Tapi ya lagi-lagi ini adalah Sony Spider-Man Universe yang dimana dari awalnya saja mereka udah kekeh membuatkan semua film-film di komik Marvel itu menjadi tokoh anti-hero di semua project-projectnya. Dan yang gue suka adalah bagian ketika si Kraven ini mengatakan bahasa Rusia yang sangat mulus banget, dan gue sebagai fans gak benar-benar bisa melihat kalau dia adalah orang Amerika. Literally aksennya benar-benar orang Rusia banget pak. Wow, gokil nih. Dari awal ketika dia langsung menembus ke penjara, dan ketika dia melawan bos gangster Rusia, dan di akhir-akhirnya dia masih berkata-kata seperti orang Rusia. Wah, itu gokil banget sih. Gue akhirnya bisa mendapatkan Kraven the Hunter yang literally bener-bener sama di versi komiknya seperti itu ya. Wah, masih oke sih. Cuman lagi-lagi ya Kravennya cuy, astaga, nggak dibuatkan villain, malah dibuatkan anti-hero lagi. Itu yang gua agak kecewanya seperti itu ya. Tapi so far lagi-lagi ini adalah project Sony Spider-Man Universe yang dimana gua nggak bisa cukup tinggi mengenai project ini cuy. Oke. Oke lah ya. Dan kalau kalian sadar di film ini ada 4 villain Spider-Man yang dimunculkan dalam satu film. Yang pertama adalah Kraven the Hunter, yang kedua adalah Chameleon, yang ketiga adalah Calypso, yang keempat adalah The Rhino. Keempat-empat ini adalah villain besar bagi Spider-Man di berbagai macam isu komiknya. Ini mungkin buat kalian yang kurang tahu kalau si Calypso ini adalah penyihir voodoo yang ada di komik Marvel, dan dia adalah orang pertama yang memberikan kekuatan kepada si Kraven the Hunter agar dia bisa menjadi pembunuh yang sangat mengerikan di dunia komik Marvel. Sama seperti di film ini yang dimana akhirnya Calypso gak sengaja memberikan kekuatan kepada si Kraven the Hunter ini agar supaya dia bisa menjadi pembunuh yang paling mengerikan di dunia Marvel. Oh, gokil ya seperti itu. Makanya ya pas gua cek di berbagai macam sumber komik aslinya, oke lah ya, nggak ada yang melenceng, nggak ada yang dibuat-buat, dan juga tidak adanya pemaksaan yang ada di film Kraven the Hunter yang satu ini. Tapi so far di film ini lagi-lagi ya kita nggak mendapatkan penampakan Spider-Man lagi. Ya aduh, padahal gue bisa berteori kalau kemungkinan Spider-Man ini akan tampil di film ini yang kemungkinan akan diperankan oleh Andrew Garfield atau mungkin si Tom Holland maybe. Anjir, gue cukup berharap ya. Tapi so far ya lagi-lagi gua sebagai fans hanya bisa menikmati film ini secara stand alone di Kraven the Hunter ini cuy ya. Maka dari itu gua akan skor untuk film Kraven the Hunter ini adalah skor 6/10. Oke, ya meskipun di bawahnya film The Last Dance, tapi lagi-lagi gua cukup suka bagaimana plot story-nya, dan juga bagaimana alur ceritanya, dan juga bagaimanakah semua naskah dan juga acting semua per tokoh-tokohnya. Tapi lagi-lagi yang gua kurang suka adalah bagian ketika si Rhino mati di endingnya itu gua merasa kurang nendang dan juga kurang dibuat satisfying kepada semua kematian dari sang tokoh-tokoh villain yang ada pada film Kraven the Hunter ini cuy. Seperti itu ya. Lagi-lagi aduh sayang banget pak, ini film bagus cuman endingnya menurut gua kurang oke aja sih. Tapi so far itu adalah pendapat gua pribadi ya. Oke, sekali lagi gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film Kraven the Hunter yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!